Jemaat yang dikasihi Tuhan dan simpatisan jemaat, hingga hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kami percaya bahwa ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Biarlah melalui ibadah kita hari Minggu ini, kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian waktu dari majelis. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati jiwa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal harus kita sadari adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa pada mulanya, maka manusia terpisah dari Allah. Namun oleh kasih karunia Allah, manusia dilayakkan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga menjadi milik kepunyaan Allah. Atas dasar kesadaran itulah, maka tentu kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup ini untuk hidup di dalam pengaturan Tuhan. Hidup di pengaturan Tuhan artinya harus hidup melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam ketaatan penuh, sama seperti cara hidup Tuhan Yesus yang taat sepenuhnya melakukan kehendak Bapanya di sorga. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 27 bait yang pertama. Marilah kita habiskan ibadah Minggu Paskah kelima ini dengan menyatakan dalam hati kita masing-masing demikian, bahwa pertolongan bagi kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, menyerah atau menyerahkan hidup sejujurnya adalah kata yang tidak populer, yang tidak disukai banyak orang. Sebab kata itu sepertinya memiliki konotasi tunduk. Oleh karena itu, kata tersebut menyiratkan makna kalah, tidak melawan atau pecundang. Terlebih lagi dalam budaya persaingan di zaman sekarang ini, kita diajar untuk tidak pernah menyerah dan tidak pernah tunduk. Jika menang adalah hal yang amat penting, maka menyerah tidaklah terpikirkan. Kita lebih suka berbicara tentang soal menang, berhasil, mengalahkan, menaklukkan daripada tentang mengalah, tunduk, taat, dan menyerah. Tetapi bagaimana halnya kepada Tuhan?
Menyerahkan diri kepada Tuhan adalah inti penyembahan. Itu merupakan tanggapan wajar terhadap kasih dan belas kasihan Tuhan yang mengherankan. Kita memberi diri kita kepada Dia bukan karena takut atau wajib, melainkan dalam kasih karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 dan 19. Bimbinglah kami untuk benar-benar menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Marilah kita menyanyikan nyanyian jemaat dari Tim Jemaat ayat 441 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat ini mari kita masuki pengakuan dosa kita. Biasanya ada 3 penghalang besar yang merintangi penyerahan total diri kita kepada Tuhan, yaitu ketakutan, keangkuhan, dan kebimbangan. Kita tidak menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ingin mengendalikan hidup kita sendiri. Semua itu dikarenakan kita salah memahami makna dari menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan selalu berdasar pada prinsip percaya. Ya, percaya adalah unsur yang sangat diperlukan untuk menyerahkan hidup. Saudara tidak akan mungkin menyerahkan hidup kepada Tuhan kecuali jika saudara mempercayainya. Ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan seringkali menghalangi kita untuk berserah diri kepada Tuhan. Kita takut jika kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini, sehingga kita merasa lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan sesuatu dari dunia ini. Saudaraku, saat ini marilah kita menyadari betapa besarnya Tuhan mengasihi hidupmu. Bahkan Dia mengorbankan hidupnya sendiri untukmu. Oleh karena itu, sadarilah dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Mohonkanlah ampun darinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 85.
Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa bagi kita yang diambil dari kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anakmu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan hati, pikiran dan jiwa kami. Mampukan kami Tuhan untuk mendengar dan memahami isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman yang kami baca dan firman yang kami dengar, iman kami semakin dikuatkan untuk menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Bapak Pendeta Henry Sipahuta yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan berarti dengan Roh yang kudus, mampukan beliau Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun bacaan pertama di dalam bacaan firman Tuhan pada minggu pada hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai 10.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu berduri, juga telah menjadi batu satuan dan suatu batu satuan. Mereka yang tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat dan rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Mazmur 31.
kedua diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Mu. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Paskah yang kelima ini tertulis di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-54 sampai 60. Demikian firman Tuhan bagi kita. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota agama itu mendengarkan semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Janganlah ampunkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam ibadah minggu kita di hari ini, ibadah minggu Paskah yang kelima. Firman Tuhan tadi diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 2-10, kemudian Mazmur 31, dan kemudian dari Injil Yohanes 14 ayat 1-14, dan ini kemudian disambung dengan bacaan ketiga kita dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Dan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini diambil dari kisah hidup, tetapi terlebih lagi kisah kematian dari Stefanus yang sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, salah satu kisah dalam Alkitab yang cukup kontroversial, yang sangat-sangat luar biasa adalah kisah hidup dan kematian dari seorang yang bernama Stefanus. Dikatakan memang bahwa kisah ini merupakan kisah yang cukup kontroversial karena memang kisah kehidupan, khususnya kematian dari Stefanus, merupakan kisah yang cukup tragis. Kisah yang sangat-sangat memilukan. Disebutkan tadi dalam nas bacaan kita yang ketiga bahwa Stefanus ini dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu atau dengan hukuman rajam oleh banyak orang. Sungguh sebuah kematian yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Ia tidak bersalah. Ia tidak melakukan sebuah kejahatan, tetapi ia dihukum dengan hukuman yang sangat berat, bahkan sampai dengan hukuman mati. Memang kalau kita perhatikan Alkitab yang kita miliki masing-masing, ada cukup banyak kisah-kisah kematian yang cukup tragis dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu juga saya mau katakan kisah dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu juga sangat tragis? Ia tidak melakukan kejahatan, tetapi ia bahkan melakukan kebaikan, memberitakan keselamatan kepada banyak orang, tetapi terjadi. Ia ditangkap, ia disiksa, disalibkan, bahkan hingga mati. Tetapi yang saya mau katakan adalah kisah kematian dari Stefanus ini memiliki makna dan arti yang cukup unik dalam kehidupan iman percaya kita. Sebab oleh kematian Stefanus ini muncullah di kemudian hari para martir-martir baru yang berani mempertaruhkan iman mereka demi bagaimana mereka memberitakan karya Tuhan ke seluruh bumi, mempertaruhkan kehidupan mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Mereka laksana batu-batu yang dibuang, tetapi batu-batu itu kemudian menjadi batu penjuru bagi gereja-gereja di kemudian hari, sekarang, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Para martir yang memang rela kehilangan nyawa hanya demi iman dan percayanya. Tapi terlepas dari semua saudara-saudaraku terkasih, saya melihat ada sebuah makna arti yang sangat mendalam dari kematian Stefanus ini. Makna yang saya lihat adalah Stefanus memperlihatkan bahwa ternyata iman, ternyata percaya dalam diri seseorang itu memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang terkadang tidak ringan, konsekuensi yang terkadang sangat-sangat berat. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ada sebuah konsekuensi. Bagi Stefanus, iman bukanlah seperti bunglon yang bisa berubah sesuai dengan keadaan, yang mencari aman. Tidak. Bagi Stefanus, iman tetap harus dipertahankan baik atau tidak keadaannya. Bagi Stefanus, iman terlaksana paku yang tertancap kokoh
ketika dia semakin dipukul tertancap kokoh dan tidak goyah. Stefanus memperlihatkan hal itu kepada kita, bagaimana imannya yang sungguh luar biasa. Meski dia harus berhadapan dengan pergumulan yang sangat berat, menghadapi penderitaan yang sangat-sangat sulit. Ini bukti penyerahan hidupnya secara total kepada Allah. Hal seperti inilah yang ingin dikatakan kepada kita dalam tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, menyerahkan hidup kepada Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perhatikan firman Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Itu tentang kisah kematian Stefanus, menjadi sebuah contoh yang begitu indah dari karya penebusan Tuhan Yesus Kristus kepada salah seorang yang percaya bernama Stefanus. Di sini kita diperhadapkan dengan profil Stefanus sebagai seorang yang sungguh luar biasa, yang mampu berkhotbah juga sungguh luar biasa, memberikan penjelasan kepada orang banyak saat itu tentang apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama dan yang kemudian digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebelum khotbahnya, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, dicatat bahwa Stefanus ini merupakan seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan dikatakan lagi, ketika orang-orang melihat Stefanus, orang-orang melihat seperti malaikat. Ini luar biasanya profil Stefanus. Mereka tidak hanya melihat Stefanus sebagai seorang yang biasa, tidak, tetapi bahkan melihat dia sebagai seorang malaikat. Tetapi meskipun demikian, meskipun profil Stefanus pada awalnya merupakan profil yang sungguh luar biasa, ternyata tidak semua orang menaruh simpati kepada dia. Tidak semua orang suka kepada dia. Buktinya dari pembacaan firman Tuhan hari ini, orang banyak menghasut supaya Stefanus dihukum. Bahkan mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama. Mereka mengadili Stefanus dengan tuduhan-tuduhan telah melakukan penghinaan kepada bait Allah, melakukan penghinaan kepada hukum Taurat, dan juga melakukan penghinaan terhadap adat istiadat orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dituduhkan oleh orang banyak itu bukan tuduhan ringan loh, tetapi ini masuk ke dalam jantung kehidupan orang-orang Yahudi saat itu. Permasalahan tentang bait suci, permasalahan tentang hukum Taurat, permasalahan tentang adat istiadat mereka. Ini hal-hal yang sangat-sangat sensitif bagi orang-orang Yahudi. Dan hukumannya pasti sangat berat. Bukan hanya sekedar hukuman penjara, tidak, tapi hukumannya adalah nyawa yang dipertaruhkan. Dan Stefanus dituduhkan seperti itu. Vonis yang layak bagi orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu, bagi orang-orang banyak yang membenci Stefanus, adalah hukuman mati. Stefanus tahu, dia mengerti apa akibat dari perbuatannya ini. Nyawanya menjadi taruhannya. Bukan sekedar, seperti saya katakan, sekedar hukuman penjara, tidak. Tetapi dia bisa dibunuh oleh orang banyak saat itu. Tapi coba perhatikan bagaimana sikap Stefanus. Apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika orang banyak menuduhkan hal seperti itu kepadanya di hadapan mahkamah agama. Stefanus tidak mundur, tidak. Stefanus tidak merengek-rengek minta ampun. Stefanus tidak merengek-rengek minta amnesti kepada mahkamah agama supaya nyawanya itu diampuni, supaya dia dibebaskan atau paling tidak diperingan hukumannya. Tidak. Stefanus juga tidak kecewa kepada Tuhan ketika dia harus berhadapan dengan tantangan yang berat, ketika dia harus berhadapan dengan penderitaan yang cukup berat. Tidak. Stefanus tidak menghakimi Allah, juga mengapa membiarkan dia harus menghadapi hal-hal seperti itu, padahal dia sudah menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Allah. Stefanus tetap teguh dalam iman percayanya. Kalaupun itu harus dia bayar dengan nyawanya sendiri, dia mau. Dan yang pada akhirnya Stefanus dibunuh, ya dibunuh. Tetapi ketika Stefanus dibunuh, apakah suara Stefanus bisa dibungkam? Ya, memang benar Stefanus dibunuh.
Tapi suara kebenaran yang diucapkannya tidak bisa dibungkam dengan konspirasi-konspirasi jahat dari orang-orang banyak saat ini. Suara kebenarannya itu terus bergema, bahkan hingga pada saat ini suara kebenaran yang mengarahkan banyak orang untuk menuntut kebenaran dan juga mengarahkan gereja untuk selalu mengarah kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh sebuah teladan yang sangat indah bagi kita kisah tentang Stefanus. Ia menjadi bukti yang sangat-sangat nyata bagaimana seseorang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tapi yang saya mau katakan juga kepada kita, ada beberapa hal yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di hari ini. Yang pertama adalah sesuai dengan tema kita, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti siap dipakai untuk sebuah rencana Tuhan, meski harus menghadapi tantangan, penderitaan, kesulitan yang cukup berat dalam kehidupannya. Ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti siap dipakai Tuhan. Bahkan ketika harus menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan yang bahkan sangat berat sekalipun, itu harus siap. Memang Stefanus, kalau kita perhatikan dalam ayat sebelumnya, dia diangkat menjadi seorang diakon yang memperhatikan para janda, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu juga tugas yang mulia. Tetapi bagi Tuhan, Stefanus tidak hanya cukup dipakai untuk sana. Tuhan ingin memakai Stefanus lebih lagi. Dan memang konsekuensinya adalah dia harus berhadapan dengan tantangan, penderitaan. Tapi Stefanus memperlihatkan, ia mau. Dia bahkan bersedia dipakai Tuhan, bukan hanya terhadap hal-hal tersebut. Ketika dia juga berhadapan dengan orang-orang yang membenci kebenaran dan keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus, ia juga mau. Nah, disinilah sebuah pertanyaan bagi kita. Ada banyak orang Kristen mengatakan, ya Tuhan, aku siap Engkau pakai. Namun masalahnya, benar, apakah kita siap dipakai oleh Tuhan? Kalau kita jujur, ada banyak orang Kristen siap dipakai Tuhan, tapi dipakai untuk berhadapan dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang tenang. Tapi bagaimana kalau kita siap dipakai untuk hal-hal yang sangat-sangat mengerikan? Maka kita akan berhadapan dengan penderitaan. Wah, di sini banyak orang mundur. Ya, mundur. Sebab kita harus jujur juga, iman percaya kita terkadang dibangun di atas fondasi. Kalau percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Pasti bukan hal-hal yang buruk. Belum tentu. Ketika kita harus percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita itu seperti yang kita bayangkan, hal-hal indah saja. Terkadang kita dibawa ke sebuah situasi di mana kita berhadapan dengan banyak pergumulan dan penderitaan. Tetapi luar biasanya adalah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan di mana Tuhan pakai hidup Stefanus, ternyata penyertaan Tuhan itu tetap ada. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali tanyakan dalam hati kita masing-masing. Ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen yang percaya dan mengikut Tuhan, bahkan yang mengatakan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah, benar-benarkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau sebenarnya di balik itu ada maksud-maksud tersembunyi, di mana kita hanya menuntut kepada Tuhan hal-hal indah, hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan, membuat kita nyaman. Itu yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak pernah siap berhadapan dengan banyak pergumulan. Stefanus memperlihatkan dia dalam kebebasannya memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan ketika dia harus berhadapan dengan tantangan yang cukup berat. Sama seperti budak yang memilih untuk taat kepada sang tuan, yang memilih untuk menyerahkan hidupnya benar-benar kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan butuhkan di sini adalah seperti seorang Stefanus, seorang yang siap dipakai untuk berhadapan dengan banyak tantangan dan permasalahan. Bukan orang-orang yang banyak ngomong, yang banyak protes, tapi tanpa aksi, tanpa perbuatan, NATO. Kan begitu. No action, talk only.
Orang-orang yang mengatakan, aku mau ikut Engkau Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan, tapi ketika dipakai untuk sesuatu, langsung protes, langsung dia katakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus seperti ini? Kalau yang begininya, aku nggak mau. Orang-orang seperti itu, Tuhan tidak mau. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, berarti memang Tuhan inginkan kita dipakai, bukan untuk protes saja. Yang kedua, yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti percaya terhadap pemeliharaan Tuhan, bahkan di saat-saat yang sangat-sangat sulit sekalipun. Berarti percaya akan pemeliharaan, akan pendampingan, akan penyertaan dari Tuhan, bukan hanya di saat kita merasa tenang, tapi di saat-saat sulit sekalipun. Mampukah kita untuk benar-benar percaya akan pemeliharaan Tuhan? Stefanus memang harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci firman Tuhan. Stefanus tentu sudah tahu apa konsekuensi dari tindakannya, dari perbuatannya. Kalau kita perhatikan dalam bagian yang pertama atas bacaan kita, ayat 54, ketika dia mengatakan khotbahnya, ketika dia menyuarakan suara kebenaran, dikatakan di sana di bagian akhir, sangat tertusuklah hati mereka. Stefanus tahu kebenaran ketika dia sampaikan itu akan menusuk hati mereka, bukan berarti mereka sadar, tidak, tapi sangat tersinggunglah mereka, sangat marahlah mereka. Stefanus tahu apa yang dia katakan akan membuat banyak orang marah. Tapi kenapa Stefanus masih katakan? Ini loh, ada orang bilang, jadi orang percaya itu seharusnya kan orang perlu berhikmat. Kalau dia sudah tahu ada masalah di depan, maka tidak usah katakan kok. Orang tidak akan terima, ya udah simpan aja, benarkah demikian? Ngapain cari mati? Ngapain cari masalah? Apakah firman Tuhan mau katakan hal itu? Apakah firman Tuhan dalam nas bacaan kita saat ini mau mengajak orang-orang percaya untuk nekat, cari mati, cari masalah dalam hidupnya? Saudara-saudara kasih, firman Tuhan tidak pernah ajarkan kepada kita hal seperti itu, terlebih dalam nas bacaan kita di saat ini. Tetapi yang mau ditunjukkan oleh firman Tuhan adalah ketika Stefanus berhadapan dengan masalah, dengan penderitaan, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, ternyata ada penyertaan Tuhan, bukan masalah nekat atau tidaknya, tidak. Firman Tuhan tidak pernah ajarkan seperti itu. Yang mau dikemukakan di sini adalah ada penyertaan Tuhan, ada pendampingan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Coba perhatikan dalam ayat 55 sampai 56. Ketika massa menyeret Stefanus dan mereka melempari dia dengan batu, merajam dia sampai mati di tengah-tengah penderitaannya. Ketika mungkin orang sudah melempari dia di tengah-tengah rasa sakit yang dia derita, apa yang terjadi? Stefanus melihat langit terbuka. Stefanus melihat Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sungguh sebuah penglihatan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah rasa sakit yang dia rasakan saat itu, ketika nyawanya mungkin sudah hampir lepas dari badannya, ketika dia meregang nyawanya, Tuhan masih perlihatkan penyertaan pendampingannya. Di saat memang tidak ada harapan untuk hidup lagi, di saat memang kematian harus dia hadapi, ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ternyata Tuhan selalu dampingi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bahkan sampai Stefanus mati, sampai Stefanus menutup matanya, sampai Stefanus meninggalkan dunia ini. Allah bersama dengannya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat indah untuk boleh kita pahami saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit kita rasakan oleh karena pandemi COVID-19, di mana sampai hari ini kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Karena apa? Ada pandemi COVID-19 yang terus menghantui. Di tengah-tengah banyak pergumulan, di tengah-tengah banyak penderitaan, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya,
Firman Tuhan mau katakan kepada kita, ternyata Tuhan memelihara hidup kita. Ternyata Tuhan mendampingi kita. Ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan kita, turut merasakan apa yang kita rasakan, sembari kita juga percaya bahwa Allah saat ini sedang berkarya, Allah saat ini sedang berbuat, dan kita lebih percaya lagi Allah akan melalukan masalah ini dari kehidupan kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya berdiam diri, tetapi percayalah. Kata percaya bukan hanya sekedar berkata, ya aku percaya kepadamu Tuhan. Tidak. Tapi benar-benar melakukan sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ada banyak himbauan-himbauan yang diberikan kepada kita. Apakah kita merasa bahwa itu juga merupakan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita? Iya. Tapi di balik itu semua, yakin dan percayalah, Tuhan bersama kita. Inilah hasil dari apa yang kita katakan saat dalam iman kita. Ya Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Ya Tuhan, hidupku adalah milikmu saat ini, bahkan untuk nanti, bahkan sampai kita menutup mata kita dari dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memampukan kita tetap menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita masuki saat itu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, mari saat ini kita masuki doa syafaat kita. Kita tundukkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami, Allah yang sungguh baik, yang selalu menyertai, bahkan menebus kehidupan kami dari genggaman dosa. Kini kami menjadi anak-anak Tuhan. Maka sangatlah layak jika saat ini kami mengikrarkan komitmen kami untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang ampunya kami, yang telah menebus kami, yang telah menjadikan kami merdeka dari dosa dan kematian. Inilah yang Tuhan katakan dalam firman. Bahkan terlebih melalui kisah hidup Stefanus, seorang yang percaya, seorang yang tahu konsekuensi dari iman percayanya, tetapi juga seorang yang memahami di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, di tengah-tengah penderitaan yang harus dia pikul, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak tinggalkan dia, tapi Tuhan bahkan selalu menyertai dia. Bahkan sampai Stefanus mati, Allah tetap ada bersama dengan dia. Demikianlah kiranya ya Tuhan, yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami.
ketika kami saat ini menghadapi banyak pergumulan, ketika kami saat ini harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, khususnya pandemi COVID-19. Tuhan, yang kami harapkan adalah penyertaan dari kami. Sadar kami memiliki keterbatasan, kami tidak mampu menghadapi sendiri pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah dunia. Kami butuh Engkau, kami mengharapkan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, hadirlah Tuhan bersama dengan kami, dampingilah kami ya Bapa, dan kami juga percaya Engkau saat ini sedang berkarya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam syafaat ini, hal yang kami sangat mohonkan adalah Tuhan, kiranya dengan kuasa melalukan pandemi COVID-19 ini, sehingga kehidupan orang-orang di muka bumi ini kembali seperti biasa. Kami boleh melakukan aktivitas kami secara normal. Bahkan terlebih lagi kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus, bersama dengan saudara-saudara kami. Kami rindu akan hal itu Bapa. Setelah sekian lama kami tidak bisa bersama-sama dalam ibadah-ibadah kami. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, yang kami harapkan hanya Engkau, sebab Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang kami percaya saat ini, bahkan untuk sampai nanti pun kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berkarya ya Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga mau percayakan kepada-Mu kondisi dari orang-orang, siapapun yang sedang berjuang untuk kembali pulih oleh karena dampak virus corona. Orang-orang yang sedang merasakan penderitaan sakit penyakit dalam tubuh mereka, Tuhan lawatlah hidup mereka, Tuhan hadirlah bagi mereka, dan Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan pulihkan kehidupan mereka, Engkau akan berikan kesembuhan kepada mereka, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bebaskan mereka dari sakit penyakit tersebut. Kami juga serahkan kepada Tuhan para medis, dokter, dan juga para perawat yang berada di garda terdepan untuk boleh membantu orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Mereka mempertaruhkan nyawa dan kehidupan mereka. Tolong Tuhan berkati kehidupan mereka. Tolong Tuhan sertai lindungi mereka ya Tuhan. Dengan penuh kasih dan penuh dedikasi mereka melakukan tugas tanggung jawab. Maka kami yakin kuasa dan kasih-Mu selalu melindungi kehidupan mereka. Kami juga percayakan kepada-Mu para ahli, ilmuwan-ilmuwan yang saat ini sedang bekerja keras berusaha untuk menemukan vaksin virus corona. Tuhan, berikan bagi mereka semangat, roh hikmat dan kepintaran dari-Mu, sehingga mereka mampu akhirnya menemukan vaksin untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala. Bapa di surga, secara khusus juga hamba mempertaruhkan kehidupan jemaat Tuhan di GKI Sumut Tanjung Rejo ke dalam tangan pengasihan-Mu, ke dalam tangan penyertaan. Berkati ya Tuhan tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat Tuhan. Sertailah kehidupan mereka, jagalah mereka selalu ya Tuhan, jauhkan dari pandemi COVID-19 dalam aktivitas mereka. Tuhan, kiranya yang selalu menyatakan pendampingan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam masa-masa pemulihan oleh karena sakit penyakit mereka. Siapapun ya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan kepada mereka. Bahkan juga kami serahkan saat ini kehidupan para orang tua kami, jemaat Tuhan yang telah lansia di gereja-Mu ini. Tuhan, di masa-masa tua mereka, begitu rentan mereka terkena sakit penyakit, bahkan virus corona. Tapi kami yakin penyertaan dan penjagaan-Mu selalu ada dalam kehidupan para orang tua kami tersebut. Berikan mereka semangat,
Berikan mereka sukacita dan peliharakan selalu iman percaya dari kehidupan para orang tua kami. Bapa di surga, dalam syafaat ini terlebih juga kami mau serahkan kepada Tuhan dalam sukacita kami ketika Tuhan telah anugerahkan seorang putri di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara kami, Bayu dan juga Runi. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati anak yang Tuhan telah anugerahkan tersebut, sehingga dia boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, sehingga dia boleh bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan ya Tuhan dari segala sakit dan penyakit, dari mara dan celah. Bahkan orang tuanya, Bayu dan juga Runi, Tuhan bimbing, ajar mereka, sehingga mereka mampu mendidik anak yang Tuhan telah anugerahkan tersebut. Biarlah Bapa sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan telah berikan di tengah-tengah kehidupan keluarganya tetap ada, dan mereka mampu menjalani kehidupannya dengan bersandar dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan kepadamu kehidupan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, bahkan terlebih khusus Gereja Tuhan GKI Sumber, Sesinode, Klasis, dan juga jemaat-jemaat lokal. Di tengah-tengah situasi seperti ini, peliharalah selalu ya Tuhan gerejamu. Biarlah kasih karuniamu tetap ada di tengah-tengah kehidupan gerejamu. Meskipun banyak pelayanan kami tidak bisa kami lakukan, tetapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan gereja. Bangsa negara kami serahkan kepada Tuhan. Para pemimpin kami Bapa, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, yang berusaha untuk mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi, menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan berkati para pemimpin kami, berikan semangat bagi mereka, berikan kekuatan, berikan roh hikmat bagi mereka, sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawabnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Daerah kami pun juga terlebih ya Tuhan, Sumatera Utara, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur jika saat ini kami masih dapat datang kepada dalam syafaat kami. Kami percaya telinga Tuhan mendengarkan doa kami. Sempurnakan dan dengarkan ya Tuhan doa kami ini yang kami bawa kepadamu dalam nama Putramu Tuhan Yesus Allah kami, Juru Selamat kami, yang mengajar dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita tertulis di Kitab Mazmur pasalnya yang ke-118 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari KJ 3 anak 3 bagi Yesus berserah.
Surgawi, terima kasih Bapak yang baik, yang walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, berkati juga majelis jemaat Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan sehingga mereka mampu untuk mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, ajar kami Tuhan untuk bisa memberi yang terbaik lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketahuilah bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kepunyaan kita, namun milik kepunyaan Kristus, Tuhan kita. Sebab Dia yang telah menebus dan melepaskan kita dari kuasa maut. Oleh karena itu, pakailah seluruh hidup untuk kemuliaan namanya, melakukan kehendak-Nya dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Itulah caramu untuk menyerahkan segenap kehidupanmu kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memakai hari-hari kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan peliharalah hidup kami sebab Engkaulah yang mempunyai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati.